Tolelet ini di tahun 2015 itu udah ada beberapa PO dari Jawa. Nah, fenomena di bis Tolelet ini terjadi boomingnya di tahun 2017. Sampai mobil saya pun juga masang semua. Rata-rata dari Sumatera tuh ikut-ikutan masang juga. Apa sih rasanya kalau misalkan ada bus nih yang lewat nih ngasih telolet gitu? Seru aja bang, kayak itulah sensasinya lah. Kayak prinsip Ya dapet ya. Jadi jam berapa sih lo kalau kayak keluar gitu nyari-nyari bus telolet? Ini jam dari jam 3, paling jam 3. Sasar lah. Sasar lah. Ya. Sampai jam berapa tuh? Paling jam 5 kalau enggak belum maghrib. Selamat siang, saya mengabarkan dari tim Telolet. Pada kali ini saya akan meliput tentang fenomena yang sedang viral di kalangan busmania. Mari kita lihat video selanjutnya. Sebagai seorang supir bus, apa pendapat Bapak tentang fenomena Telolet dan popularitasnya di kalangan anak-anak? Ya, sebenarnya klakson telolet di popularitas anak-anak sangat menyenangkan. Bagi saya juga senang itu klakson telolet. Tapi penumpang juga ternyata senang juga. Cuman ya itu ada efeknya bagi anak-anak, maksudnya di jalanan itu kadang-kadang selagi ada bus telolet itu tidak memperhatikan jalan raya, yang diperhatikan cuman bus dan HP itu yang sebenarnya kurang baik itulah. Kalau klaksonnya saya juga sendiri senang. Ya saya sendiri karena di PO saya ndak ada klakson teloletnya. Kalau ada anak-anak ngumpul di pinggir jalan telolet, ya cuman saya kasih klakson aja, klakson biasa, torot gitu, biar dia menghargai anak-anak lah, minta klakson, masa saya diam saja, ya saya kasih klakson gitu. Ya sebenarnya sih ya itu kan kadang-kadang posisi bus itu melaju belum kenceng lah, ibaratnya kayak di terminal kayak gini, biasanya baru keluar itu anak-anak udah pada ngumpul. Kalau yang tahu ada bis-bus yang ada toiletnya, biasanya itu maksudnya. Jadi saya juga seneng kalau bisa ada toiletnya. Terus kalau mengganggu sih saya kira ya agak mengganggu anak-anak itu sebenarnya. Ya karena itu tadi, kalau ada bus toilet itu anak-anak kadang-kadang larinya itu sekonyong-konyong, nggak perhatikan kanan kiri itu. Kalau setahu saya sih kalau yang lakson dalam keadaan bus melaju kenceng nggak ada yang bunyi toilet. Biasanya kalau posisi toilet itu di kerumunan anak-anak, biasanya inilah keluar terminal, biasanya kan anak-anak banyak. Tapi kalau udah di jalan-jalan tol itu biasanya toilet tidak dibunyikan. Makanya itu kan cuma sebagai namanya kontes apa namanya itulah buat hiburan masalahnya. Kalau di tol jarang sih saya dengar, jarang ibaratnya bus mau nyalip pakai toilet jarang. Pasti pakai klakson biasa. Itu biasanya klakson toilet itu cuma buat menyenangkan lingkungan lah. Itu biasanya. Kalau lagi laju di tol, apalagi laju banter, biasanya saya jarang mendengar toilet. Biasanya ya untuk menyalip apa ini biasanya klakson biasa. Ya yang penting kalau posisi toilet itu ya jangan kalau kerumunan anak-anak itulah ya diperhatikan, maksudnya anak-anak itu jangan terlalu bebas di depannya gitu lah. Maksudnya kalau memang anak-anak mau nyoting bus yang toilet itu ya diharapkan, dianjurkan untuk di pinggir jalan lah, jangan sampai maju-maju ke tengah gitu. Ya buat keselamatan juga bagi supirnya, bagi anak-anak juga itu. Biasanya penumpang juga senang ada toiletnya. Biasanya kan toilet kan musiknya kan kadang-kadang ada yang berbeda-beda, seperti musik lah itu. Kadang-kadang penumpang juga senang sebenarnya. Cuman kan dibunyikannya biasanya
angkatan perjalanan begitulah biasanya. Tadi kan udah saya bilang kalau dalam keadaan laju kenceng jarang dibunyikan. Makanya mungkin bagi tolalet juga bagi penumpang tidak mengganggu apa bising apa ini enggak sih. Makanya kalau sudah pada istirahat itu kan tolalet jarang dibunyikan kan biasanya ini apa angkatan baru awal angkatan apa dalam keadaan lagi pelan banyak kerumunan. Inilah sesi wawancara bersama Bapak Jono. Terima kasih atas waktu dan jawaban Bapak Jono. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Lalu bagaimana menurut Bapak peraturan tentang fenomena klakson bus telot ini bagi pengguna di sub, Pak? Baik, jadi untuk masalah klakson yang sedang booming ya, yaitu masalah telolet, tapi sekarang kayaknya udah bukan telolet lagi tuh, nadanya udah berubah lagi ya kan. Jadi untuk penggunaannya saya kira sih sah-sah aja, cuman kan mungkin supir juga udah mengerti bahwa penggunaannya kapan dia harus dipergunakan. Mungkin kalau udah di tol dia juga gunakan nggak sembarangan gitu kan, karena mungkin karena masuk di perkampungan, anak-anak juga suka pancing-pancing untuk minta dibunyiin, jadi hanya buat senang-senang aja. Sebenarnya sah-sah aja untuk klakson tersebut. Ya, cuman kekuatan suaranya itu memang kalau di teknis ada ukuran-ukuran tertentu. Saya kira itu. Apakah antusias para busmania mengganggu di lingkungan sekitar terminal ini, Pak? Baik, jadi kalau dilihat mengganggu sih memang mengganggu ya, tapi karena memang lagi booming ini, kadang-kadang anak-anak yang minta bunyiin itu, ya supir juga udah pada mengerti, dia tidak non-stop untuk membunyikan itu, jadi hanya sewaktu-waktu aja. Jadi dibilang mengganggu sih mengganggu, tapi ya kita fleksibel lah, kan dia tidak non-stop dibunyikan ya kan, tidak full dibunyikan, ya kira itu aja, karena memang lagi ada yang buat konten juga sekarang kan lagi boomingnya YouTube, ada juga yang buat konten, ya kita toleransi aja lah untuk mereka itu, saya kira itu. Terakhir nih Pak, menurut Bapak pesan apa yang bisa disampaikan dari busmania agar bisa tertib di lingkungan terminal, Pak? Baik, jadi pesan saya yaitu untuk mengambil khususnya untuk busmania ya, untuk mengambil konten-konten atau syuting yaitu waktunya diatur aja, jangan pada saat ramai atau setelah bis itu tiba di terminal, diatur dulu waktunya, jadi agar biar lebih tertib lagi dan juga tidak mengganggu yang lain dan juga tidak membahayakan, apalagi kalau lagi ramai kan, itu sangat membahayakan. Jadi saya kira pesan saya itu aja, yaitu tetap kita mengacu kepada situasi dan kondisi di terminal tersebut. Baik, Pak. Menurut Bapak, tahun berapa terjadinya fenomena klakson bus telolet ini, Pak? Baik, kalau bicara soal fenomena bis toilet ini, di tahun 2015 itu udah ada beberapa PO dari Jawa, khususnya di Jawa nih banyak nih, menjalarlah ke Pulau Sumatera. Nah, fenomena di bis toilet ini terjadi boomingnya di tahun 2017. Sampai mobil saya pun juga masang semua. Rata-rata dari Sumatera tuh ikut-ikutan masang juga. Yang pada dasarnya tadinya awalnya tumbuhnya dari Pulau Jawa. Merambahlah ke jalurnya ke Sumatera, makanya toilet semua. Bagaimana menurut Bapak tentang penjualan tiket adanya fenomena klakson bus telolet ini? Baik, kita hampir rata-rata sih kalau soal penjual tiket tidak memperkaruhi suatu fenomena toilet. Namun di saat pembelanjaan tiket, berdasarkan dia bawa anak, justru anak yang berbalik bertanya, "Ma, ada bis toilet nggak ini?" Itu yang dipertanyakan oleh anaknya ya, bukan ke orang tuanya. Pada dasarnya semuanya kalau orang tuanya enggak menanyakan bis itu ada toilet enggak, yang penting dia
AC, toilet, dan juga nyaman. Itu pokok utama yang ditanya. Namun kalau dia bawa anak, itu pasti otentik anak Evertinanya. Itu. Terakhir nih Pak, Baik. apakah penggunaan klakson telot ini membahayakan atau menjadi hiburan bagi masyarakat? Jadi begini, kalau kita mengacu dengan suara dari telolet ini, pada dasarnya memang menghibur sih. Di sisi lain ada suatu membahayakan bagi anak-anak. Jadi begini, arti kata membahayakan anak-anak ini apabila bus keluar dari terminal, kadang-kala dicegat, kadang-kala oh pak toilet. Nah tapi di sisi lain namanya anak-anak, sifat anak-anak, dia tidak memikirkan jati diri dia bakal bahaya dan tidaknya. Nah, sopir pun juga kadang-kala dia minta dikasih klakson, dia langsung gembira, ore lagi pak. Tapi kan di sisi lain kita memikirkan si anak-anak ini. Jadi setiap ada mobil keluar Jawa Sumatera tuh dia hore minta toilet. Nah, memang kalau sisi dari kebahayanya jelas bahaya untuk anak-anak. Itu. Sekian dari pertanyaan saya Pak. Terima kasih banyak. Baik. Saya berada di Terminal Polres Pelawat Tangerang. Saya di sini akan mewawancarai komunitas Busmania. Perkenalkan nih, namanya siapa nih? Liga. Dan ini Rido. Oke, saya bersama Liga dan Rido. Saya di sini akan mempertanyakan tentang fenomena Busmania yang viral saat ini. Udah berapa lama sih lu teman sama ya fenomena ini tentang Busmania? Bus telolet ini. Sejak viral aja bang. Udah viral dong? Iya, sejak viral aja jadi banyak yang kejar-kejar sini, banyak yang nyari juga. Ikutan. Ikutan? Iya. Awalnya berdua apa rame-rame? Rame langsung. Langsung Banyak, rame? iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bus apa yang teloletnya yang berpikirnya unik lah? Biasanya, iya variannya tuh bagus bang. Arianto? Iya. Itu dia mau keluar jam berapa? Tergantung sih, kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak. Lebih banyak pindahnya sih. Orang jarang dia. Jarang, iya. Pernah nggak sih bro, lu minta nih untuk telolet nih, tapi nggak dikasih atau dimarahin? Enggak bang. Enggak pernah sih, paling nggak dikasih doang, nggak dimarahin. Oh nggak dimarahin gitu? Iya. Berarti lo kalau ngadang tuh di sini aja? Iya. Kadang Kalau sama-sama terminal juga. nggak boleh? Pernah nggak sih bro, lu punya rasa ketakutan atau kayak rasa takut dicopet lah, lu kan soalnya kan telolet sambil video gitu. Enggak sih bang. Kalau lu Nggak pernah sih. Nggak, pernah? iya nggak ngasih dulu juga. Kan kita di pinggir. pikir ya? Iya. Apa sih rasanya kalau misalkan ada bus nih yang lewat nih ngasih telolet gitu? Setelah aja bang. Kayak itulah sensasinya lah. Kayak berisik gitu Iya, dapet ya. Suaranya juga unik. Unik. Bagus ya. Jadi jam berapa sih lu kalau kayak keluar gitu nyari-nyari bus telolet? Ini jam dari jam 3, paling jam 3. Sasar lah. Iya, sasar lah. Sampai jam berapa tuh? Paling jam 5 kalau enggak belum maghrib. Ya, sekian dari saya dan komunitas Busmania. Siapa namanya tadi? Liga dan Rido. Sekian, terima kasih.